Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima kembali menjumpai Anda tentu saja dalam program Dialog Khusus. Kali ini tentu bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Bapak Barhum HS. Kita akan membahas terkait jalannya Pilkada serentak tahun 2024 yang juga tentu menjadi sorotan ataupun juga turut diawasi oleh legislatif. Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa tanggal 27 November mendatang kita akan ramai-ramai datang ke TPS untuk menggunakan hak suara kita. Lalu bagaimana peranan dari DPRD Provinsi Banten terhadap jalannya Pilkada serentak? Kita langsung sapa Pak Barhum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Pak, kali ini Pilkada serentak sudah memasuki dalam tahapan kampanye. Sejak beberapa hari yang lalu dideklarasikan sebagai deklarasi kampanye damai begitu ya. Apa yang ingin Bapak soroti tentang Pilkada serentak tahun 2024 ini? Kalau mengacu dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017, saya pikir ya itu terlihat lebih komprehensif ya, konteks bagaimana penilaian tahapan-tahapan pemilu kada serentak ini. Nah jadi sampai sekarang ada tahapan kampanye, saya pikir ini belum ada hal-hal yang menonjol. Ya harapan saya ya, secara pribadi dan lembaga proses perjalanan atau progres dari Pilkada serentak di Provinsi Banten ini benar-benar bisa terkendali dengan baik. Terkendalinya bagaimana? Artinya semua pihak ya yang punya kepentingan dalam mencalonkan diri maupun seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah, nah itu harus taat terhadap ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita melalaikan dan tidak mengendahkan, ini akan terjadi satu sosial yang dikhawatirkan ya. Terjadi efek persoalan-persoalan sosial yang tinggi di Provinsi Banten. Ya kalau memang kita tidak mentaati, terutama kepada aparat-aparat penegak hukum ya, ini benar-benar harus mempunyai netralitas yang bagus, kerangka untuk mengayomi kepada seluruh para pemangku kepentingan maupun masyarakat yang lainnya. Jangan sampai nanti ya wah ini mah saya mah condongnya ke calon A, nggak calon B, ya diusahakan jangan itu Mbak ya dilakukan. Nah karena DPRD itu salah satunya bagian yang sebenarnya dari unsur politik itu sendiri, punya kebutuhan dan kepentingan di dalam bagaimana mengantarkan calon pasangannya. Nah tentunya secara kelembagaan inginnya ya di Banten itu tidak ada persoalan yang menonjol yang mengakibatkan jadi persoalan yang berkepanjangan. Sebenarnya ini adalah tahun politik begitu karena pada Februari kemarin kita sudah melangsungkan Pilpres ya Pak ya, dan ini mungkin kedua kalinya di tahun berikutnya, di tahun ini ada Pilkada serentak 2024. Menurut Bapak, ini kan ada perbedaan dengan Pilpres. Kalau Pilpres itu kan calonnya jauh begitu ya, tapi kalau Pilkada itu lokal, artinya ada kedekatan sendiri terhadap penyelenggara ataupun juga terhadap masyarakat. Apakah ini menjadi tantangan agar Pilkada ini berjalan akuntabel dan jujur tadi netral, ini harus seperti apa? Karena bakal calonnya juga ada di sekitar kita begitu Pak. Ya justru tokoh-tokoh lokal inilah yang paham dan mengerti, karena kultur secara emosional kan dia udah tahu. Kan gitu, tidak lagi harus berselisih, tidak lagi harus berlainan pendapat dan pandangan untuk bisa menghasilkan suara yang besar dari masyarakat. Tentunya kan harus dilakukan dengan sentuhan-sentuhan yang humanis ya kan, sentuhan-sentuhan yang tentunya bersahabat ya, santun dan sebagainya. Nah disinilah kita ya semua masyarakat Banten ini harus benar-benar bisa punya semacam kepribadian atau adat istiadat Banten yang humanis ya, adat istiadat Banten yang masih mempunyai rasa kekeluargaan yang tinggi. Saya yakinlah
Kalau itu kita lakukan, ya itu akan terjadi pemilu kada serentak di Provinsi Banten akan berjalan cukup baik. Oke, Bapak sebagai anggota legislatif, wakil ketua DPRD Provinsi Banten, tentu di lain itu juga mungkin sebagai salah satu tim pemenangan, begitu ya. Bagaimana Bapak menempatkan diri Bapak sebagai wakil rakyat, tapi di satu sisi juga sebagai tim pemenangan? Ya, itu kan udah konsekuensi logis ya. Itu tadi yang saya beritahu bahwa saya pribadi juga bagian daripada orang politik yang punya kepentingan, punya kebutuhan untuk itu. Tapi yang kita kedepankan adalah bukan persoalan menang kalahnya, tapi yang kita dahulukan adalah bagaimana kita menjadikan warga Banten dalam konteks pilkada serentak ini yang benar-benar harus harmonis, harus humanis, dan rasa kesantunan itu harus tetap dijaga, kesantunan Banten, warga Banten. Itulah yang untuk menghindari. Nah, kalau saya jadi tim sukses, salah satu tim sukses ya mungkin itu karena perintah partai kan. Betul. Saya harus lakukan itu kan gitu. Nah, dalam kepentingannya ya saya menjalankan prosedur-prosedur yang sudah ada di peraturan dan perundang-undangan yang ada. Oke, menurut Bapak masyarakat di Banten saat ini, apakah mereka sudah banyak yang tahu tentang pilkada serentak khususnya nanti tanggal 27 November? Sepertinya sudah loh, sudah Mbak. Tahu. Sudah teredukasi dengan panitia pemilu, sekarang udah sampai ke tingkat desa ya, kelurahan ya. Saya pikir itu salah satunya. Dan kedua kan perjalanan tahapan pemilu ini kan sebelum ada tahapan kampanye kan ada tahapan pendaftaran. Dan itu para calon udah mensosialisasikan dari tingkat kabupaten kota maupun calon provinsi. Mungkin itu sudah teredukasi cukup lama ya, udah hampir 3 bulan saya pikir itu sudah dilakukan. Malah ada yang calon yang sudah 2 tahun sebelumnya loh. 2 tahun sebelumnya dia sudah jalan, sudah sosialisasi kepada masyarakat. Itu artinya kan saya meyakinkan udah 99% masyarakat sudah tahu kalau besok 27 November dilakukan pemilihan umum daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Saya pikir itu, Mbak. Oke. Dan ketahuan masyarakat tadi artinya akan meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada serentak. Insya Allah, harapan saya ya 80-90% partisipasi masyarakat besok tinggi di Provinsi Banten. Kenapa, Mbak? Karena ini kita kalau saya nyatakan 80-90% itu kenapa? Beda kan pemilu yang kemarin ya. Kalau kemarin kan enggak pemilu kada yang tahun yang lalu ya. Itu kan serentak. Kemarin kan tidak serentak. Kalau ini serentak, artinya seluruh wilayah di 8 kabupaten kota yang ada di Banten ini sudah tersosialisasikan kan. Artinya masyarakat itu sudah tahu semua. Kalau kemarin kan parsial ada hanya 2-3 daerah kabupaten kota yang ini, sementara 5 lagi tahun yang akan datang kan gitu. Kalau ini kan serentak. Artinya itulah yang memacu, yang menurut pendapat saya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih besok di TPS. Oke, dan tentu untuk meningkatkan partisipasi pemilih juga bukan hanya dari kalangan penyelenggara ya, tapi juga dari kalangan partai politik sendiri. Bapak selaku politikus yang memang di bawah naungan salah satu partai politik, apakah parpol Bapak juga mengedukasi masyarakat bahwa tentang kampanye atau juga tentang 27 November ini sejauh mana mengedukasi politik ke masyarakat? Kalau saya mungkin udah setiap hari, Mbak. Setiap hari? Iya, setiap harinya bagaimana? Karena saya bagian daripada stakeholder yang tentunya diminta ya, penyampaian mengedukasi masyarakat, lalu sosialisasi ya di masyarakat. Ya, kenapa saya bilang harus setiap hari? Karena itu udah salah satu perintah partai saya untuk bisa melakukan itu. Selain juga memberitahu rasa soliditas ya, loyalitas ya, dan itu saya utarakan tiap hari kepada kader-kader saya di lapangan, dan juga minta bantu doa restu dukungan pada masyarakat.
itu kan bagian daripada Iya. proses penanggulangan saya, penanganan saya seorang politik di partai. Oke, lalu bagaimana dengan sekarang banyak sekali kalimat begini, masyarakat memilih karena ada politik uang. Menurut Bapak seperti itu tidak? Ya, kita juga tidak bisa pungkiri itu, Mbak ya. Tapi ya kalau bisa hal-hal atau kultur, paradigma atau mindsetnya seperti itu, ya itulah tujuan orang politik itu mengedukasi itu. Saya bilang apakah di Banten itu sudah ada atau tidak ada? Saya pikir masih ada. Masih ada? Iya, masih ada kan gitu. Ya cuman ya kita sebagai tokoh partai, sebagai orang partai tentunya itu yang bisa mengedukasi masyarakat dan bisa memahami apa sih yang sebenarnya yang harus kita harapkan dalam pesta demokrasi pilkada serentak ini kan gitu. Bahwa semata-mata ingin mencari pemimpin yang benar-benar baik, pemimpin yang benar-benar amanah, pemimpin yang benar-benar punya integritas dan sebagainya. Kan begitu. Ya. Kalau saya bilang, wah udah nggak ada, bohong lah ya. Itu pasti masih ada. Masih ada ya. Cuman ya memang nggak semua kan gitu. Dari sinilah peran seluruh aparatur penyelenggara pemilu, aparatur pemerintah daerah, ya lalu juga aparatur penegak hukum dan sebagainya. Ya itu harus bersama-sama. Harusnya politisi ataupun juga politikus juga mengedukasi ini tentang politik uang, Pak. Apakah dilakukan juga oleh banyak anggota partai politik? Ya haruslah, di mana ada. Ya pengennya sih masyarakat paham dan juga tidak mau diberikan uang kan Harusnya. itu. Kalau ya harusnya kan tidak mau. Itu yang kita harapkan kan. Betul. Artinya pesta demokrasi kita ini benar-benar lebih terbuka ya, lebih bagus ya, lebih ya artinya tidak ada money politik lah ya, harus bersih lah ya, bersih. Nah di sini tentunya inginnya ya saya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten ya nggak mau juga kan ngebebani para pecalon kan. Betul. Karena saya otomatis bagian daripada orang politik yang punya kepentingan untuk menggolkan ya, atau memenangkan. Tapi apakah saya beri masukan pendapat kepada calon bupati atau wakil bupati, gubernur nyatakan harus pakai uang kan nggak mungkin juga ya. Ya mau nggak mau kan kita yang harus benar-benar rajin turun memberikan program-program calon kita agar bisa diterima oleh masyarakat seperti apa. Ya tentunya nggak harus pakai uang kan gitu. Ya, kita harus bisa memberikan sosialisasi dan mencerdaskan dalam konteks pesta demokrasi ini. Jangan sampai masyarakat punya mindset, punya keinginan ya hanya kalau saya dikasih uang pasti saya ke TPS, pasti saya coblos. Nah hal yang begitu kan bukannya nggak ada, masih ada. Ya. Cuman kita bagaimana gigihnya ya sebagai tokoh partai ya, untuk bisa mengedukasi masyarakat ke lapangan. Tapi Bapak sudah melihat kesadaran masyarakat itu mulai terbangun, bahkan mungkin politik uang sudah mulai terkikis begitu ya? Ya Walaupun harapan masih begitu, ada. Mbak. Harapannya begitu? Harapan begitu. Kalau saya bilang kalau memang itu sudah tidak ada, bohong lah. Iya. Ya saya jujur aja. Masih ada kan nggak kita ketahui, tapi ketika saya sering turun ke lapangan ya ada saja yang begitu. Apakah kita habis omelin atau kita salahkan kan nggak mungkin. Ya yang begitu artinya kita harus ya harus sabar lah ya, memberikan edukasi, pencerahan ya, pengetahuan agar masyarakat itu benar-benar tidak lagi terpengaruh memilih salah satu calon itu karena uang. Kan itu juga sangat tidak baik ya.
kerangka untuk menumbuhkan demokrasi di Provinsi Banten. Oke, Pak, terkait partisipasi pemilih kembali, kalau dalam Pilpres kemarin itu ataupun juga Pileg ini angkanya 83% sebenarnya cukup tinggi begitu ya. Kemungkinan tadi Bapak harapkan juga di Pilkada mungkin jauh lebih tinggi lagi karena ada kedekatan begitu lokal calonnya. Nah, tapi di Pilpres kemarin itu ada 1,4 juta penduduk Banten yang punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak pilihnya. Kalau menurut Bapak faktor apa sih yang masih mempengaruhi masyarakat enggan menggunakan hak suaranya? Ya, enggannya itu dan tidak memilihnya itu ada dua, Mbak. Ya, hal pertama, apakah dia tersensus sebagai hak pilih, DPT? ya, daftar pemilih tetap, ya, atau dia enggan untuk ke TPS. Nah, kalau dia enggan ke TPS itu, nah disinilah peran semua para stakeholder, ya, para unsur masyarakat untuk bisa dapat kiranya memberikan pemahaman, ya, agar masyarakat itu benar-benar niat, ya, terlepas pilihannya siapa, dia niat untuk ke TPS, ya, menentukan sikap politiknya. Nah, kalau seandainya dia kemarin itu dikarenakan tidak terchecklist, ya, dari pendataan pemilih, tentunya ini perlu adanya peningkatan evaluasi, verifikasi dari pihak penyelenggara pemilu, begitu, Mbak. Tapi itu kan bukan domain kami kan, domain kami adalah mengedukasi masyarakat agar ketika dia sudah dapat hak pilih, terdaftar di hak pilih, dia harus ke TPS untuk melakukan kepentingan politiknya. Tapi masih ada beberapa yang tidak datang ke TPS, Pak. Itu karena faktor apa? Apakah karena mereka memang melihat, oh, calonnya tidak sesuai dengan isi hati mereka? Seperti apa? Ya, itu kan sangat prihatin. Artinya, nah itulah perlu adanya edukasi ya dari semua pihak, ya, untuk bisa dapat memahami, ya, mencerdaskan, ya, para warga kita yang mungkin punya pola pikir atau pemikirannya hanya sebatas bagaimana dia bisa menerima hadiah atau bisa menerima cenderamata atau bisa menerima uang baru dia memilih. Nah, hal begini kan kita tidak bisa mendeteksi, Mbak. Wah, ini yang begini ini kebanyakan di Kabupaten Serang, atau yang begini kebanyakan di wilayah Kabupaten Lebak atau di Kabupaten Tang dan sebagainya. Kan kita tidak mendeteksi juga. Tentunya di sini semua komponen harus berbuat, ya, membantu penyelenggara pemilu untuk dapat kiranya memahami, ya, memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat besok berbondong-bondong datang ke TPS untuk menentukan hak pilih politiknya. Oke, menurut Bapak penyelenggara pemilu ini apakah sudah optimal kinerjanya, Pak, selama ini yang Bapak lihat sebagai legislatif? Ya, kelemahannya sih pasti ada, ya. Kalau menurut saya ya udah cukup on the track, ya. Ya, kekurangan kelebihannya kan kita ini masih tahapan pemilu, Mbak. Belum menyatakan bahwa wah, ini penyelenggara pemilu. Tapi kan melihat rekap DPS kemarin, daftar pemilih sementara, DPT, saya pikir itu udah cukup baik, ya. Di sini saya lihat dari mulai pemutakhiran data pemilih sementara, ya, itu udah cukup terwakili, ya, dari unsur masyarakat yang hadir menyaksikan, dan panitia pemilu pun udah menyelenggarakan penyampaiannya secara transparan. Saya pikir sekarang udah cukup baik dan on the track yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilu Banten. Oke, dan beberapa hari ini sudah berjalan kampanye. Apakah sudah terlihat indikasi-indikasi misalnya percekcokan atau yang sebagainya? Harusnya bagaimana agar kampanye ini berjalan dengan aman, Pak? Ya, ini perlu ada semacam kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Apakah itu pemerintah daerah, apakah itu penyelenggara pemilu, apakah itu unsur masyarakat, apakah itu pihak polisi, ya, TNI dan sebagainya, ya. Saya pikir itu punya tanggung jawab semua, Mbak. Nggak mungkin ini diserahkan semuanya hanya penyelenggara pemilu. Kan begitu. Nggak mungkin ini hanya dilakukan hanya pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu. Kan nggak mungkin. Ini membutuhkan semua pihak untuk bisa bagaimana penyelenggaraan pemilu ini berjalan tertib, aman, lancar, dan jurdil. Oke. Gitu. Pak, menurut Bapak apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Provinsi Banten terhadap sosok seorang pemimpin? Ya, pemimpin yang amanah lah. Seperti apa? Ya,
yang benar-benar bisa menampung seluruh kebutuhan pelayan pembangunan, kan gitu, yang bisa memperlihatkan adanya skala prioritas ya seluruh kebutuhan pembangunan masyarakat Banten, dan juga harus punya integritas yang lebih baik ya, dan juga pengalaman ya dalam memimpin ke pemerintah daerah. Oke, Jadi yang berpengalaman dan amanah yang sudah pasti begitu ya? Yang amanah dulu. Yang dong. amanah dulu. Okay. Pengalaman itu belum tentu amanah. Oh gitu ya Pak ya? Kalau dia pengalaman nggak Iya, amanah betul. sama aja kan. Iya, dia harus benar menitik beratkan pada visi dan misi daerah yang sudah baik, harus lebih ditingkatkan, yang kurang harus diperbaiki. Gitu filosofinya. Jadi nggak harus dia itu menjalankan MyTech langsung, wah ini RPJMD-nya begini, RPJDP-nya begini, bukan juga. Jadi setelah itu diimplementasikan dengan konkret ya, dan juga punya motivasi yang benar-benar, atau yang kita sebut dia punya gagasan-gagasan yang yang bagus ya, kerangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Oke. Pimpinan daerah nanti akan terpilih tentu saja dan akan bekerja bersama legislatif, dan salah satunya adalah bersama dengan Bapak gitu, Wakil Ketua DPRD. Lalu skala prioritas mungkin nanti di pembangunan Provinsi Banten menurut Bapak dari kacamata legislatif harusnya seperti apa sih pembangunan yang akan menjadi prioritas Provinsi Banten ini untuk dijadikan sebagai program prioritas untuk pimpinan daerah mendatang? Ya, saya pikir itu ada pelayanan dasar ya. Pelayanan dasar. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ya, pengurangan pengangguran, ya, dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Itu yang dibutuhkan. Pertanyaannya bagaimana kondisi sekarang? Apakah sudah mengakomodir atau sudah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar untuk masyarakat Banten? Saya pikir ya masih dianggap butuh semacam policy atau kebijakan yang benar-benar ini yang pro rakyat. Pro rakyat bagaimana? Ya harus konsisten. Kalau seandainya ada program pelayanan dasar itu, seandainya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pengangguran, ya harus benar-benar terlihat ya dari progres perencanaan pembangunannya ya, yang dituangkan di dalam rencana jangka menengah daerah, yang melihat kondisi sekarang ini kan apa kekurangan dan kebutuhan yang harus dilakukan lebih prioritas oleh pemerintah daerah. Tentunya kan itu harus ada kebijakan dari pemimpin daerah, ya kan. Lalu bagaimana progres untuk jangka pembangunan jangka panjang 2005 sampai 2025 untuk mencapai daerah Banten Mas kan gitu. Nah di situ benar-benar harus konsisten bagaimana dia menjalankan program-program yang ada di Provinsi Banten itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah kalau memang dia punya komitmen dan punya semacam goodwill yang kuat untuk bisa meningkatkan pembangunan di Banten, saya pikir bisa saja. Dalam Pilgub Banten ini kan ada 2 paslon begitu, dan mereka juga sudah menggaungkan visi misi mereka seperti itu. Menurut Bapak dari visi misi keduanya, apakah memang sudah terarah sesuai harapan untuk skala prioritas pembangunan di Provinsi Banten? Ya, saya pikir semua juga punya visi misi yang bagus, tapi kan dibutuhkan adalah implementasinya, kan begitu, dan konsistensi dia ya terhadap kebutuhan prioritas masyarakat Banten. Nah, kalau sekarang dia propaganda begitu ya sah-sah saja kan gitu. Cuman ketika dia jadi, ya itu harus benar-benar konsisten kan. Ya harus komitmen juga terhadap apa yang disampaikan di masyarakat, terhadap visi dan misinya. Ya kan kalau sekarang bisa aja kan dia propaganda menjual visi misinya yang sebaik-baiknya, ya kan begitu.
Siapa yang baik ya itu ada di Oke. masyarakat. Di masa kampanye saat ini 60 hari kalau tidak salah Pak ya. Menurut Bapak harus bagaimana sih dari kedua paslon ini memanfaatkan masa kampanye dengan baik untuk menarik partisipasi masyarakat? Ya harus sering turun ke bawah lah, turun ke akar rumput, turun ke masyarakat, sampaikan langsung ke masyarakat kan gitu. Untuk bisa masyarakat mengetahui sejauh mana masyarakat nanti punya pemimpin yang amanah, pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang benar-benar bisa meningkatkan peran pembangunan di Provinsi Banten, kan gitu. Ya, bukan hanya sebatas dia menyampaikan di media sosial, menyampaikan di media ekstrim dan sebagainya. Saya pikir yang lebih menyentuh itu ya dia harus turun, berani turun ke lapangan dan sampaikan masyarakat. Apakah masyarakat itu nanti setelah dia sampaikan program-program visi misinya ya itu tergantung masyarakat kan gitu. Ya kembali lagi ya kan masyarakat kan dinamikanya kan berbeda-beda Mbak. Ya ada yang benar-benar rasional, ada yang pragmatis dan sebagainya. Nah disitulah kita hadir para pemangku kepentingan untuk bisa memahami dan menyadari masyarakat untuk menentukan pilihannya adalah pilihan yang benar-benar amanah ya, punya integritas ya kan, seperti itu. Masyarakat harus mengenal lebih dulu semua pasangan calonnya begitu sebelum memilih ya Pak ya. Bagaimana proses masyarakat agar mengenal lebih dekat para pasangan calon Pak? Iya, tentunya melalui kan kampanye tadi. Iya seperti dia turun langsung turba ke lapangan ya, lalu menyampaikan ke media sosial. Media sosial. Ya media surat kabar, media TV dan sebagainya. Saya pikir itu salah satunya kan gitu. Kalau yang namanya calon kan ada tim sukses tuh Mbak. Iya betul. Ya tim suksesnya juga bagian sebagai duta yang bisa menyampaikan. Kalau memang nggak mungkin lah semua seperti gubernur ya, yang mungkin nggak setiap RT dia harus lakukan itu kan. Ya minimal dalam satu desa kelurahan itu 2 kali atau 1 kali dia pernah kunjungi kan. Nah tentunya lainnya ya sosialisasinya ya tim-timnya lah, agar masyarakat itu teredukasi dan tersosialisasi bahwa calon A ini baik tujuannya besok untuk mesejahterakan masyarakat. Oke, Pak, salah satu permasalahan di Banten yang masih ditemukan adalah ternyata masih ada kemiskinan ekstrim begitu. Di tengah kita banyak sekali kota ataupun juga kabupaten industri, ternyata masih ada kemiskinan ekstrim. Menurut Bapak, program apa sih yang harus dijalankan nantinya oleh calon gubernur berikutnya untuk mengatasi kemiskinan ekstrim? Ya, saya pikir di 24 tahun usia Banten ini sudah tidak haruslah ada kemiskinan ekstrim, kan gitu. Ya. Nah itu tugas pokok atau prioritas para calon terpilih nanti harus segera ya melakukan kerja nyata ya melalui program-programnya ya, seperti contoh ya harus ada penanggulangan peningkatan ekonomi di daerah situ, lalu juga ada rehabilitasi infrastruktur. Ya lalu juga ada peningkatan hunian rumah gitu. Banyak hal lah ya. Itulah yang tentunya harus dilakukan oleh kepala daerah terpilih nanti. Dan sudah tidak ada harusnya kemiskinan ekstrim di harusnya tidak ada, nggak boleh. Ya? Kalau memang ada itu terlaluan itu. Karena kan tingkatan kita Banten ini kan masih ada perwakilan pemerintah daerah, kabupaten kota kan. Nah itu harus bersinergi Pak. Itu yang dibutuhkan, bersinergi agar seluruh kapasitas dan kewenangan ya antara pemerintahan provinsi kabupaten kota ini bisa terkonfirmasi, bisa terkonsolidasi, bisa terlaksana dengan baik. Itu banyaklah. Ini wali kotanya nggak nyambung sama gubernur, bupatinya nggak nyambung. Itu jangan sampai terjadi besok. Semua aja sinergi kerangka untuk bisa jembatan informasi aspirasi pembangunan di wilayahnya masing-masing.
gitu. Oke, baik. Kita sudah berada di penghujung acara, menarik sekali kita berbincang terkait Pilkada serentak ini. Saya ingin Bapak memberikan closing statement terkait apa peranan DPRD terhadap Pilkada serentak ataupun juga mungkin ajakan kepada masyarakat untuk 27 November mendatang. Silakan. Ya, saya mengharap pada seluruh masyarakat Banten, ya, mohon kiranya masyarakat Banten itu harus bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap orang atau pencalon-pencalon yang menghampiri kita. Ya, tanggapi dengan baik, dengan santun, ya, jaga keharmonisan di antara kita, jangan dianggap calon yang lain ya dengan calon kita adalah bagian daripada permusuhan. Jangan, ini bagian daripada tokoh Banten yang memang yang akan bisa kita mengayomi kita, ya. Dan kedua, ya, mohon partisipasi masyarakat pada tanggal 27 November pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu benar-benar harus ke TPS, ya. Jadi Bapak Ibu semua warga dari Banten, tingkatkanlah partisipasi pemilih di Pilkada serentak 2024. Baik, terima kasih Pak Barhum sudah hadir di Studio Banten TV. Dan pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus saya bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Jangan lupa simak terus dialog khusus yang lain. Saya Lilik Hulwatunimah dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.